Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Refleksi pagi 1096. Bagaimana dampak mujizat jala penuh ikan itu terhadap para murid? Marilah dengar kisahnya di Yohanes 21 ayat 11 dan 12. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Saudara-saudara, setelah semalaman gagal mendapat ikan, para murid mendapat 153 ikan besar di jala mereka karena mereka menaati apa yang disampaikan Kristus. Hal ini telah meneguhkan hati mereka untuk meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara, keraguan-raguan seputar kebangkitan Yesus Kristus semula memang menghinggapi para murid. Meskipun demikian, melalui berbagai peristiwa di mana Yesus Kristus menampakkan dirinya, para murid menjadi tahu dan yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak hanya di zaman Kristus, keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Anak Allah yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya adalah keyakinan yang harus juga dimiliki oleh setiap orang percaya. Inilah keyakinan dasar iman Kristiani kita. Hanya karena Yesus telah bangkit dan menang dari kuasa mautlah, kita yang percaya kepada Yesus Kristus dapat memiliki hidup yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita terus berpegang teguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Merayakan Kristus sebagai Tuhan. Refleksi pagi 1097. Perjamuan makan di tepi Danau Tiberias terjadi antara Yesus Kristus yang sudah bangkit dengan murid-muridnya. Mari kita lihat kisahnya di Yohanes 21 ayat 13 dan 14. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, setelah para murid meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka mereka diundang Kristus untuk ikut serta makan ikan bakar dan roti di tepi Danau Tiberias. Berbeda dengan perjamuan terakhir sewaktu perayaan Paskah, perjamuan di tepi danau ini adalah perjamuan setelah Yesus bangkit. Ini adalah perayaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara, perjamuan di tepi Danau Tiberias antara Yesus Kristus dan para muridnya adalah perjamuan kemenangan Kristus yang didasarkan pada iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena keyakinan iman inilah, para pengikut Kristus di zaman Kekaisaran Roma dulu mengalami penganiayaan besar karena mereka tidak mau berikrar bahwa Kaisar Roma adalah Tuhan. Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan adalah pengakuan iman orang Kristen di sepanjang segala abad. Hanya Kristuslah Tuhan dan tiada yang lain. Di tengah hiruk-pikuk berbagai pandangan dan keanekaragaman keyakinan di masa kini, marilah kita terus memperbaharui iman kita dengan tetap mengikrarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin.
diutus walau penuh kelemahan. Refleksi pagi 1098. Setelah perjamuan di tepi Danau Tiberias, apa ajakan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu kepada Simon Petrus? Mari lihat ajakan Yesus di Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, Petrus memang bersemangat membela Yesus, tetapi dia juga telah menyangkal Yesus. Dalam pergumulan imannya ini, Petrus sadar akan kelemahan dirinya dan betapa rapuh kasih yang ada dalam dirinya. Meskipun demikian, Yesus tetap mau mengutus Petrus untuk mengembalakan umatnya. Saudara-saudara, dalam pergumulan imannya, Simon Petrus yang pernah menyangkal Yesus pastilah merasa tidak dapat mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihinya. Dalam kesadaran penuh akan kelemahan dirinya, Petrus tetap mau belajar untuk mengasihi. Di dalam anugerahnya, Yesus Kristus pun tetap berkenan untuk mengutus Petrus dengan segala kelemahannya itu untuk mengembalakan umat Tuhan. Panggilan pelayanan kepada orang percaya yang penuh kelemahan itu teruslah berkumandang sampai masa kini. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama belajar melayani umat Tuhan dengan tidak bersandar pada kekuatan diri sendiri. Marilah kita belajar melayani atas dasar kekuatan Tuhan semata. Melayani dalam kekuatan Tuhan. Refleksi pagi 1099. Petrus telah ditanya Yesus satu kali, apakah ia mengasihinya? Untuk kedua kalinya, di Yohanes 21 ayat 16, ia ditanya lagi. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, Petrus sadar betul bahwa ia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ia sadar betul bahwa dirinya belum bisa mengasihi Yesus dengan kasih ilahi karena ia merasa lemah. Meskipun demikian, Yesus Kristus tetap mau mengutus dan memberi kesempatan bagi Petrus untuk mengembalakan umat Tuhan. Petrus hanya perlu bersandar terus pada Kristus. Saudara-saudara, di dalam anugerahnya yang begitu besar, Yesus Kristus tetap mempercayakan tugas pengembalaan umat Tuhan kepada Petrus yang lemah dan tidak sempurna. Petrus sebagai gembala umat justru tidak boleh bergantung pada kemampuan diri sendiri saja. Kekuatan yang dari Allah lah yang harus menjadi tumpuan dasar dari tugas pengembalaan umat Tuhan. Oleh sebab itu, wahai para gembala umat, janganlah risau dan gelisah karena ketidaksempurnaan dan kelemahan kita. Marilah kita terus melayani Tuhan di dalam kekuatan Tuhan. Janganlah bersandar pada kekuatan diri sendiri. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhanlah yang akan menjadi lebih nyata. Tetap setia menggembalakan umatnya.
Refleksi pagi 1100. Mengembalakan umat adalah tanggung jawab penting. Bagaimana cara Kristus untuk memberikan pesan penting ini? Mari lihat Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, walaupun sedih, tetapi Petrus sadar betul bahwa ia hanya mampu mengasihi Yesus dengan kasih seorang teman dan bukan kasih ilahi. Meskipun demikian, merasa siap ataupun tidak, Petrus tetap diutus mengembalakan umat. Saudara-saudara, tugas mengembalakan domba-domba Kristus, yaitu umat percaya, merupakan tanggung jawab para murid Kristus yang telah dipanggilnya. Terlepas dari rasa tidak mampu dan rasa lemah diri seperti halnya yang terjadi pada Petrus, tugas pengembalaan umat itu begitu pentingnya sampai-sampai Kristus mengulangnya 3 kali. Oleh sebab itu, wahai para pelayan Kristus, marilah kita terus setia dalam mengerjakan tugas panggilan kita dalam berbagai kapasitas pelayanan kita. Janganlah kita cepat menyerah kalah karena adanya berbagai tantangan dan cobaan. Tugas pengembalaan memang tidaklah mudah, tetapi dalam kekuatan yang dianugerahkan Allah, kita pasti kuat dalam menghadapinya.